Baik, sekarang kita akan melakukan proses pembibitan yaitu bibit jamur tiram F1 ataupun F2. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu cara pembuatan bibit jamur tiram ataupun cara pembuatan backlog jamur tiram, sudah ada di video saya sebelumnya. Mungkin yang sudah subscribe di bagian playlist. Jadi di playlist ada konten saya yang membahas tentang budidaya jamur tiram. Jadi untuk teman-teman yang sudah subscribe, tidak usah bingung kenapa konten saya banyak tidak membahas budidaya jamur tiram saja. Tapi yang sudah subscribe tidak akan bingung karena kalian bisa melihat video saya di playlist. Jadi di playlist memang ada konten saya yang membahas tentang budidaya jamur tiram. Oke, selanjutnya yang perlu kita sterilkan yaitu spatula kecil, yaitu alat pengambilan bibit jamur tiram ya. Selain disemprot dengan alkohol, kita harus membakarnya lagi. Dan cara ini harus dilakukan dengan benar-benar efektif. Karena apabila kita asal-asalan, baik itu alat yang digunakan tidak steril, ruangan yang tidak steril, maka kemungkinan besar kontaminasi atau tingkat kegagalan akan semakin tinggi. Apabila kita melakukan proses ini dengan benar-benar bersih, baik itu ruangannya, tempatnya, dan juga alatnya, serta bibit yang digunakan, maka insya Allah keberhasilan akan tinggi. Selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu proses pembakaran bibir botol. Fungsinya yaitu untuk mensterilkan atau untuk menghilangkan spora jamur liar yang berada di bibir botol selama proses inkubasi atau menunggu miselium putih semua di dalam botol. Jadi kita lebih baik berhati-hati saja dan kita lakukan pembakaran. Sebelum kita melakukan proses pembibitan, saya biasa membuangnya sedikit saja di permukaan bibit yang paling atas, karena kadang-kadang tidak terlalu tebal, maka saya buang saja, sedikit dibuang ya. Selanjutnya kita padatkan sedikit saja pinggir backlognya ini ya, supaya sedikit mengkerucut, tapi tidak usah keras-keras, cuma sedikit saja. Langkah selanjutnya yaitu proses pemberian bibit atau proses pemindahan bibit F2 ke media backlog. Proses ini sebisa mungkin kita harus lakukan dengan secepatnya, tidak terlalu lama terbuka istilahnya ya. Jadi jangan terlalu lama terbuka karena takut ada bakteri atau spora jamur liar yang bisa masuk. Jadi kita harus melakukan proses ini dan dengan secara cepat sebisa mungkin untuk menghindari dan untuk meminimalisir tingkat kegagalan yang akan terjadi. Biasa yang saya gunakan dalam satu botol bibit jamur tiram F2 bisa menghasilkan 15 backlog jamur tiram. Semuanya tergantung kepada keinginan. Ada yang bisa mencapai 20, ada yang bisa mencapai 25 backlog dalam satu botol. Ada juga yang sampai 30, bahkan bisa lebih. Itu tergantung selera masing-masing.
Lakukan cara ini dengan sampai selesai. Dan langkah selanjutnya yaitu proses pemberian cincin. Cincin bisa kita beli di toko online, yaitu cincin backlog jamur tiram. Bisa juga saya suka menggunakan bambu ya teman. Jadi selain dari cincin yang dibeli di toko online, saya juga suka terkadang menggunakan cincin yang terbuat dari bambu. Saya buat sendiri. Kemudian langkah selanjutnya itu pemberian kertas atau koran yang sudah kita potong. Fungsinya yaitu cincin dan kertas untuk menyaring udara yang atau oksigen, untuk menyaring oksigen yang dibutuhkan oleh media backlog jamur tiram, sehingga miselium jamur tiram akan merambat dengan baik. Kalau kita tidak kasih koran dan cincin, kemungkinan besar sangat sulit sekali miselium akan merambat ke media backlog jamur tiram karena oksigen yang dihasilkan sangat kecil. Tapi kalau dengan cara seperti ini, insya Allah miselium akan berjalan menuju bawah backlog jamur tiram. Ketika pembibitan saya tidak langsung semuanya ya, separuh-separuh, dan ini yang sudah saya bibit, yang sudah saya kasih bibit sekitar 2 hari yang lalu. Sudah ada miselium yang menyebar ya, jadi sudah berbulu. Ini sudah 2 hari yang lalu, sedangkan yang belum menyebar itu baru saya bibitkan. Ini berusia yang sudah 2 hari, dan ini sudah sekitar, yang ini baru 2 hari, kurang lebih 2 hari, dan yang sebelah sana 3 hari. Kalau yang ini sudah berusia 5 hari, miselium sudah mulai merambat ke bawah, jadi mereka mencari nutrisi ya. Dan ini kurang lebih sekitar 2 mingguan, 2 minggu lebih, mungkin 2 minggu lah, sekitar 2 minggu. Saya timbang beratnya sekitar 1 kilo lebih. Silahkan untuk para senior dan para suhu berikan masukan kepada saya. Jadi beratnya ada 1 kilo lebih. Ukuran plastik 17 kali 40. Cara pembuatan backlog sudah ada di video sebelumnya. Miselium sudah mulai menjalar semakin bawah. Saya menyimpan di ruang inkubasi atau tempat penyimpanan backlog jamur setelah diberikan bibit. Nanti apabila miseliumnya ini sudah full sampai ke bawah atau minimal sudah 80%, baru kita bisa pindahkan ke kumbung jamur. Miseliumnya lumayan tebal, karena dalam pemberian bibit saya tidak sedikit ya, lumayan banyak. Karena bibitnya juga bukan dapat beli, jadi saya kasih banyak saja.
Ini sudah 2 mingguan ya teman. Jadi apabila miseliumnya ini tidak terkontaminasi atau miseliumnya ini sehat, maka dia akan terus merambat ke bawah. Apabila gagal, maka miselium ini tidak akan merambat ataupun ada spora liar yang berada di media backlog. Kalau sementara ini tidak ada yang kontaminasi, mungkin ya cocok untuk saya dan teman-teman yang masih pemula. Kita belajar bersama. Silakan berkomentar, insya Allah saya jawab. Kalau miseliumnya tebal, kemungkinan bagus, mungkin ya, insya Allah bagus. Dan apabila sudah full seperti ini, maka langkah selanjutnya kita akan menyimpan ke kumbung jamur atau tempat khusus untuk yaitu tempat khusus untuk proses pemanenan jamur tiram. Dan ini ada satu backlog yang sudah mulai keluar. Ini pinhead ya, pinhead atau anak jamur. Biasanya setelah kemunculan pinhead ini usianya 3 hari baru nanti bisa kita panen. Jadi ketika pemanenan jangan terlalu muda, tapi juga jangan terlalu tua. Sekitar 3 harian setelah kemunculan pinhead atau paling lama 4 hari. Karena apabila terlalu tua tidak bagus juga. Dan ini adalah penampakan setelah kita pindahkan ke kumbung jamur. Kumbung, namanya kumbung jamur, yaitu tempat untuk proses pemanenan jamur tiram. Sangat-sangat sederhana sekali yang saya lakukan. Tempatnya juga sederhana, alatnya juga sederhana karena saya masih pemula. Minim sekali untuk mendapatkan alat yang modern. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah melihat video saya.